يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Husain rahimahullah. Pada kesempatan kultum pagi ini, izinkanlah saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sehari-hari, yaitu adab tidur. Materi ini saya ambil dari para asatidz, antara lain Ustaz Aminur Bais dan Ustaz Khalid Basalat. Tidur adalah salah satu di antara aktivitas penting dalam kehidupan kita, di mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah tidur, dan tidak seorang pun makhluk di dunia ini yang bisa menahan kantuknya. Maka bila tidak diawali dengan amal soleh seperti zikir dan amalia yang disunahkan, mengakibatkan penyesalan di yaumil qiyamah. Saat tidur adalah saat kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya, baik fisik maupun non fisik. Seperti tidak bisa berbicara dengan sempurna, kecuali barangkali kalau mengigau atau beraktivitas lain. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melawan, tidak bisa mencari rezeki, dan intinya tidak bisa berbuat apa-apa. Juga saat tidur adalah seakan-akan kita mati, karena Allah mengangkat ruh kita, dan jika Allah menghendaki, tidak akan mengembalikan lagi ke yasannya, kita pasti mati. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adab ketika tidur dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa terhindar dari gangguan apapun. Yang pertama kita lakukan adalah kita tidur dalam keadaan suci. Kita berwudu seperti kita berwudu ketika akan sholat, agar kita tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci besar sekali manfaatnya. Antara lain, kita akan ditemani oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat agar terhindar dari gangguan apapun sampai pagi hari. Kemudian apabila dijemput kematian, kita berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian apa yang kita lakukan? Sebelum tidur kita tutup pintu supaya syaitan tidak bisa masuk dengan membaca bismillah. Begitu juga kalau kita baru mau masuk rumah, kita membaca bismillah sehingga setan tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan lampu, karena zaman dulu penerangan tidak seperti sekarang, pakai lampu tempel dan rawan kebakaran. Tapi walaupun sekarang dengan lampu biasa, sebaiknya kita tidur dalam keadaan mati lampu. Kemudian tutup wadah-wadah atau tempat air, tempat makanan, sehingga tidak bisa dimasuki binatang-binatang dan lain-lain. Kemudian tempat tidur kita kebas, kita bersihkan permukaannya, kita rapikan
Sehingga tidak ada sesuatu pun yang ada di atas tempat tidur yang bisa mengganggu ketenangan istirahat kita dan lain-lain. Semuanya itu adalah demi keamanan dan kenyamanan istirahat kita. Kemudian sebelum tidur kita berbaring ke kanan dengan beralaskan telapak tangan di bawah pipi. Kemudian sebelum tidur apa yang kita baca? Pertama baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan pasti Bapak Ibu semua sudah hafal. Kemudian meniupnya di telapak tangan, mengusap tubuh yang bisa dijangkau mulai dari wajah dan tubuh yang terjangkau sebanyak 3 kali. Hadis Bukhari nomor 5017, Abu Daud 5056, At-Tirmidzi 3402, Ahmad jilid 4 nomor 116 dan An-Nasai dalam Awalul Yawmil Walailah 793. Kemudian membaca ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2311, Fathul Bari jilid 4 nomor 487, disebutkan barang siapa yang membaca ketika akan tidur, maka ia senantiasa akan dijaga dan dilindungi oleh Allah dan tidak akan didekati atau diganggu oleh syaitan sampai subuh. Jamaah sekalian, ada kisah menarik, yaitu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga Baitul Mal. Kemudian datang seseorang yang akan mencuri harta tersebut, tetapi ketangkap oleh Abu Hurairah dan tidak dilaporkan kepada Nabi untuk dibawa kepada Nabi. Tapi dengan berbagai alasan, orang tersebut meminta bahwa janganlah ditangkap, jangan dilaporkan ke Nabi. Saya punya anak istri dan belum makan dari pagi. Sehingga dengan memelas dia minta supaya jangan dilaporkan kepada Nabi. Karena kasihan, Abu Hurairah melepaskannya. Mengatakan hal tersebut, Nabi bersabda bahwa besok orang itu akan kembali untuk mencuri. Karena orang itu memohon. Dan ternyata besoknya dia datang kembali untuk mencuri. Abu Hurairah mengancam akan melaporkan kembali kepada Nabi. Tapi orang tersebut memohon kembali untuk tidak dilaporkan. Mau mengetahui hal tersebut, Nabi berkata bahwa besok dia pasti akan kembali. Orang itu adalah orang pemohon. Dan ternyata betul. Hari ketiga, orang tersebut datang lagi untuk mencuri harta tersebut. Tapi karena takutnya orang itu dilaporkan kepada Nabi, maka dia minta kepada Abu Hurairah jangan dilaporkan, tapi dia berjanji dan menjamin dia akan memberikan satu ayat yang akan bisa melindungi diri dari gangguan syaitan. Abu Hurairah setuju. Setelah menyampaikan ayat tersebut, orang itu kemudian dilepaskan. Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkata, kali ini orang ini berkata benar, walaupun dia pembohong. Kali ini dia berkata benar. Tahukah kamu ayat apakah itu? Itu adalah ayat kursi. Dan siapakah orang tersebut yang
mau mencuri tersebut, Abu Hurairah menggeleng. Barangkali di antara bapak, ibu dan ibu ada yang tahu siapa orang itu? Ternyata orang itu adalah syaitan. Jadi syaitan itu biasa mencuri ayat sebelum Allah menjaganya dengan lemparan bintang-bintang di langit. Begitulah syaitan yang pembohong. Kemudian ketika membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Ayat 285-nya barangkali ibu-ibu dan bapak semua sudah hafal semua, yaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ayat yang terakhir, ayat 226, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Menurut para ulama, barang siapa yang membaca, Allah mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 59. Maknanya adalah Allah mencukupkan dan menjaga orang yang membacanya dari berbagai kejelekan, termasuk mencukupi dari bedah malam. Oke, mulai. Kemudian keempat, membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk atau Alif Lam Mim Tanzil sebanyak 30 ayat, dan Al-Mulk juga sebanyak 30 ayat. Mudah-mudahan kita bisa membaca semua. Dimana Nabi menjadi kebiasaan Nabi sebelum tidur membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Mulk. Kemudian pada malam hari, apabila terjaga kemudian tiba-tiba terbangun, kita dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Hadis sahih Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca zikir ini, doanya akan dikabulkan. Dan apabila dilanjutkan dengan salat malam atau salat tahajud, maka salatnya akan diterima. Hadis sahih dari Bukhari. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila malam terjaga, jangan langsung tidur lagi, tapi masalah La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Kemudian awalnya bangun di pagi hari, masalah Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah Dia memberikan kami hidup kembali setelah Dia menyebabkan kami mati, dan kepadanya kita kembali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa amalkan mulai dari detik ini. Apabila kita akan tidur, masalah zikir-zikir tersebut mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita sekalian. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdika
Anta sabruka wa dulu.